Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Harto, channel yang membahas masalah psikosomatis, GERD, anxiety, dan asam lambung. Oke teman-teman, dalam video ini Mas Harto ingin memberikan tips teman-teman ya. Ketika teman-teman itu salah makan atau trigger dengan makanan ya. Jadi dalam bahasa Jawanya itu kecentok ya, kecentok makanan. Jadi ketika teman-teman itu mungkin makan yang tidak cocok dengan lambung, misalnya ya, misalnya teman-teman itu makan yang sifatnya itu keras ya, seperti siomay misalnya ya, batagor gitu ya. Terus teman-teman kecentok dengan sayur-sayuran yang seratnya itu terlalu apa namanya, terlalu seratnya itu terlalu sulit dicerna ya, kayak misalnya kangkung atau genjer ya kan, atau mungkin teman-teman itu merebusnya kurang lama ya, jadi seratnya itu masih kuat gitu ya, sehingga lambung itu karena belum normal itu jadi pencernaannya itu kan melakukan kerja berat ya kan. Ada lagi yang mungkin karena minum susu atau coklat ya kan, minuman coklat, susu, terus mungkin juga santan ya, santan ya. Jadi ada beberapa minuman itu yang tidak cocok dengan lambung ya, kayak misalnya minum dawet yang ada santannya ya kan, kacang hijau yang ada santannya. Nah itu kadang-kadang lambung itu terus belum bisa menerima ya. Nah ketika belum bisa menerima itu lambung kan asam lambungnya kan terus naik ya, naik terus gasnya juga meningkat ya kan. Nah terus teman-teman itu gasnya itu nanti kemana-mana, naik ya kan, mungkin ke ini ya, ke ulu hati, jadi kayak ulu hatinya itu kayak tertekan ya, sesek, terus kemudian nyeri-nyeri ototnya itu. Nah itu juga bagian dari salah makan atau kecentok tadi ya. Nah itu teman-teman cara ngatasinya gimana? Nah sebetulnya berdasarkan pengalaman Mas Harto, teman-teman tuh sebetulnya yaitu ya, ketika teman-teman mengalami seperti itu pasti sensasinya macam-macam, terus pikirannya kemana-mana ya kan, takut inilah takut itu kan. Nah sebetulnya teman-teman itu solusinya ya, ini solusinya ya teman-teman ya, coba diperhatikan ya. Bagi yang masih panik ya ditenangkan dulu ya kan, direlakan dulu, karena nanti teman-teman itu nggak akan bisa menerima ya, menerima dalam otak itu ya, karena kecemasannya itu terlalu berlebihan. Jadi yang perlu dilakukan oleh teman-teman yang pertama itu ya, teman-teman berusaha rileks ya kan, rileks. Kemudian teman-teman lakukan olah napas ya kan. Ketika sudah melakukan olah napas, teman-teman mensugesti diri ya, mensugesti diri dengan hal positif. Kemudian teman-teman berusaha untuk mengurangi gas lambungnya itu melalui sendawa atau buang angin besar ya, buang angin besar, biasanya buang angin lah ya, buang angin. Nah nanti teman-teman tunggu saja sampai teman-teman itu BAB. Nah biasanya besok atau besoknya lagi ya kan, kadang-kadang BAB itu tiap orang kan beda-beda, ada yang sehari sekali, ada yang 2 hari sekali kan. Nah itu teman-teman nanti tunggu aja. Nah sambil menunggu itu ya, karena itu prosesnya biar selesai dulu di dalam perut, itu teman-teman tetap melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu itu teman-teman ya, minum air putih, mau air putih hangat nggak apa-apa. Nah itu agak dibanyakin, karena apa, itu untuk menetralisir makanan tadi ya kan. Nah kemudian kalau teman-teman biasa mengkonsumsi antasida ya diminum antasidanya ya kan, jangan pikirannya kemana-mana. Nah setelah itu teman-teman ya bergerak-gerak ringan lah ya, untuk mengendalikan amigdala atau kecemasan di otak ini ya. Itu teman-teman
melakukan olahraga ringan, gerak-gerak apa ya, yang penting teman-teman itu jangan terforce tenaganya. Nah setelah itu teman-teman tinggal nunggu, jadi sambil nunggu teman-teman itu nanti melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi ya. Yang pertama rileks, olah napas ya kan, kemudian mensugesti pikiran, afirmasi pikiran ya kan, kemudian teman-teman itu minum air putih sambil nanti dibarengi dengan olahraga ringan ya kan. Nah di situ nanti teman-teman tinggal menunggu sampai proses itu selesai. Dan yang paling penting teman-teman ini ya, teman-teman ketika sudah mengetahui bahwa oh makanan ini tidak cocok dengan lambung, sudah tidak masalah, teman-teman tidak usah menyalahkan diri sendiri ya kan. Itu juga tidak bagus untuk proses penyembuhan, selalu menyalahkan diri sendiri. Nggak apa-apa ya, itu untuk pengalaman, menambah ilmu, menambah pengalaman ya kan. Oh berarti lain waktu sementara dihindari dulu makanan-makanan yang tidak cocok dengan lambung ya kan. Nah kemudian teman-teman tinggal nunggu ya, nunggu sampai prosesnya itu selesai, dalam artian teman-teman menunggu BAB ya kan. Nah itu, nah terus teman-teman nanti pola makannya dijaga ya, pola makan yang cocok dengan lambung teman-teman, jadi tidak usah bingung juga makan apa ya, sudah makan nasi dengan lauk yang tidak mengandung pedas, santan, dan ini ya, bumbu-bumbu yang terlalu kuat. Nah itu ya, kadang-kadang ada bumbu-bumbu yang terlalu kuat kayak apa itu, kencur ya, kencur itu juga kadang-kadang itu tidak cocok di lambung ya kan. Nah itu juga diperhatikan ya teman-teman ya, terus diingat-ingat, oh saya ini kalau makan ini lambungnya nggak nerima, ya sudah kan gitu. Ada teman Mas Harto itu yang dulu pernah menghubungi Mas Harto itu makan ketupat. Nah mungkin itu terlalu padat, jadi lambungnya apa namanya bekerja sangat keras. Nah itu ya teman-teman ya, jadi teman-teman tidak usah pikirannya kemana-mana ketika terjadi salah makan, karena sebetulnya ketika teman-teman tuh fokus ya, fokus ketika terjadi sensasi, terjadi kecemasan, panik datang, itu coba teman-teman ingat-ingat teman-teman itu penyebabnya apa. Misalnya oh saya di pikiran, oh berarti saya harus mengalihkan pikiran. Kalau di lambung, oh berarti saya tadi makan apa, kan gitu ya kan. Nah itu ya teman-teman ya, kalau teman-teman tuh masih bingung bisa tulis di kolom komentar nanti biar Mas Harto jawab kalau bisa ya, kalau nggak bisa nanti biar teman-teman yang lain juga ikut jawab, nggak apa-apa ya, karena kita sifatnya sharing ya teman-teman ya, sharing. Jadi kita itu intinya pengen teman-teman tuh sembuh ya kan. Jadi di channel ini kita bahas solusi, bukan mencocok-cocokkan sensasi ya dak. Nah itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.